Selamat sore guys. Udah pada makan siang dong? Apa menu makan siang kalian tadi? Ada yang makan menu khas Jepang? Ngomongin makanan Jepang nih, apa favorit kalian? Sushi atau sashimi? Dua-duanya sama-sama yummy tuh. Bahan sashimi yang terkenal sih salmon ya. Padahal tahu nggak sih, ikan layur juga bisa dibuat sashimi loh. Nih yang namanya ikan layur guys. Panjang dan tipis, sekilas mirip ikat pinggang ya. Ada yang pengen tahu kenapa ikan layur bisa dipakai sebagai bahan pembuat sashimi? Kita tanya satu persatu deh. Sebenarnya itu kalau misalkan diturut dari garis sejarahnya, jadi ikan layur itu memang migrasi dari Jepang gitu. Jadi itu ada turunan-turunan orang Jepang. Ikan layur agak sipit kan? Iya kali, dari Jepang hijrah kemari ya kakak-kakak. Mungkin ya kan kayak sushi gitu, kalau di slice ikannya nggak hancur. Karena kalau ikan bandeng nusuk-nusuk tulangnya ntar. Bener kan? Nggak sekalian ikan paus aja mbak. Enak. Nggak tahu mbak. Karena mungkin gampang diiris. Hampir bener nih jawaban Mas Robi. Selengkapnya langsung simak nih guys. Ya, karena memang jenis dari ikan layur itu sendiri kan, dari kalau dilihat dari dagingnya itu kan agak kenyal, terus tidak terlalu amis, juga apa itu dagingnya itu kan gampang dilepas dengan tulangnya itu. Jadi nggak cuma gampang diiris ya Mas Robi. Ikan layur punya daging yang kenyal dan tidak terlalu amis. Jadi cocok deh jadi bahan sashimi. Ikan layur bisa ditemukan di sepanjang perairan Indonesia, salah satunya di Kabupaten Pacitan. Ikan layur adalah tipe ikan yang suka dengan cahaya. Kalau siang hari, mereka berada di permukaan laut. Sebaliknya, saat malam hari, ikan bersembunyi di dasar laut. Gak heran deh, biasanya nelayan lebih suka menangkap ikan layur di siang hari. Ikan layur hasil tangkapan akan dikumpulkan di tempat pelelangan ikan. Sebagian untuk konsumsi masyarakat Pacitan dan sekitarnya. Ada juga ikan layur yang dikirim ke Surabaya untuk diekspor. Negara-negara pengimpor ikan layur antara lain Jepang dan Korea tuh. Tapi ikan yang dikirim harus memiliki kualitas yang bagus ya guys. Ikan tidak boleh cacat secara fisik. Berat ikan kualitas ekspor minimal 500 gram per ekornya. Masih di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ya guys. Ada salah satu makanan unik nih, namanya sale pisang. Jangan tertipu dengan penampilannya yang mirip anggur ya. Kemasan ini sengaja dipilih biar lebih cantik. Sale pisang ini tahan lama loh, bisa bertahan sampai 6 bulan tuh. Kira-kira kenapa ya sale pisang ini bisa bertahan lama? Yuk tanya sama personilnya kuburan band. Karena terjadinya proses fermentasi dari buah tersebut yang nantinya menjadi sale. Karena dijemur. Karena nggak ada bahan pengawetnya. Diplastikin. Ini kasih pengawet mungkin. Bor itu karena borak sebenarnya mbak. Masa pakai basem? Emangnya mayat? Wah,
Emangnya mayat ya? Pakai formalin sampai balsam untuk pengawet. Sebetulnya, sale pisang bisa bertahan lama karena dikeringkan dan dikurangi kadar air dalam pisangnya. Pisangnya harus berkualitas bagus, lalu penjemurannya itu sampai kering, nggak panas sempurna, habis itu di oven sampai 1 jam. Tuh, proses pengeringan jadi faktor yang sangat mempengaruhi keawetan sale pisang ya guys. Oh iya, pisang yang paling bagus untuk sale pisang adalah pisang awak atau juga pisang raja. Jenis pisang tersebut punya rasa yang legit tuh. Ada yang mau tahu cara pembuatan sale pisang khas Pacitan? Langsung simak aja nih. Pisang diiris tipis, kemudian dijemur selama 3 hari. Tujuannya untuk menghilangkan kadar air di dalam pisang. Setelah hampir kering, pisang disterilkan dari bakteri selama 4 jam atau sampai sale pisang benar-benar kering. Setelah dingin, sale pisang baru dibentuk tuh. Bentuk bulatan kayak gini nih. Untuk membuat sebutir sale pisang ini menggunakan 4 lembar, terbuat dari 4 lembar pisang. Selanjutnya, sale pisang dililit dengan plastik. Biar makin cantik, dibungkus dengan kertas krep dan ditutup dengan plastik sekali lagi. Tinggal disusun menyerupai anggur tuh. Kalian mau coba sale pisang anggur ini? Harus sabar, mengupas satu persatu bungkusnya ya guys. Itu tuh seninya makan sale pisang khas Pacitan. Masih belum kenyang? Kita kasih yang ini deh. Ada singkong rebus, ada keripik singkong, ada juga hasil olahan dari singkong yang difermentasi, yaitu tape. Yap, kali ini kita bahas singkong ya guys. Tahu nggak sih, singkong juga bisa diolah jadi tepung loh. Antara lain nih, ada tepung tapioka dan tepung mocha. Ada yang tahu nggak sih, apa perbedaan kedua tepung tersebut? Yang jelas sama-sama putih ya namanya tepung ya. Bedanya adalah di berat jenis. Jadi tiap bulir-bulirnya itu lebih besar yang tapioka gitu. Nah, kalau tepung mokaf itu dari M, kalau tapioka T doang. Awal, nggak tahu. Tapioka ya tepung dari singkong ya. Mokaf. Pakai moka kali ya. Mokaf nggak ada hubungannya dengan mocha ya Mas Robi? Apaan sih lagi? Kalau mokaf putih, kalau tapioka coklat. Kan kalau tepung tapioka kan dari singkong, tapi kalau dari tepung mocha itu adalah dari ini tepung ini, bukan pakai tepung karet. Setelah pesan-pesan berikut ini saya kasih tau jawabannya. Bisa aja nih jawabnya. Ada Ibu Dwi nih yang menjelaskan tentang perbedaan dari tepung mokaf dan tapioka. Jadi kalau pati tapioka itu komponen utamanya adalah pati karbohidrat. Di sana sudah tidak ada kandungan atau sangat sedikit sekali kandungan proteinnya. Sedangkan tepung mokaf itu karena seluruh bagian singkong terikut di sana sehingga dia masih mengandung protein. Yuk kita bahas satu-satu ya. Mulai dari tepung mokaf. Mokaf adalah kependekan dari Modified Cassava Flour. Maksudnya, tepung singkong yang dimodifikasi melalui proses fermentasi. Hasilnya, aroma dan rasa dari singkong menghilang. Keunggulan dari tepung ini adalah kandungan kalsium yang ada pada tepung mokaf lebih tinggi jika dibandingkan dengan padi dan gandum. Oh iya, jika dibandingkan dengan tepung terigu, tepung mokaf lebih mudah dicerna oleh tubuh guys. Soalnya, tepung mokaf tidak mengandung asam sianida. Keunggulan lainnya, tepung mokaf tidak mengandung gluten. Paling pas untuk penyandang autis yang memang menghindari zat tersebut. Mau tahu proses pengolahan dari singkong menjadi tepung mokaf? Pertama,
Pertama, singkong dikupas dan dicuci dengan air bersih. Setelah itu, singkong dicacah membentuk chip atau pipih. Kemudian, bentuk pipihan dari singkong difermentasi dengan cara direndam ke dalam bak yang berisi campuran air dan senyawa aktif. Lama perendaman 12 hingga 72 jam atau selama 3 hari. Selanjutnya, ada proses penggaraman dan penjemuran selama 2 hari. Baru deh diolah jadi tepung. Udah jelas tentang tepung mokaf kan guys? Sekarang kita bahas tepung tapioka ya. Tahu nggak sih guys, sebenarnya penyebutan tepung tapioka kurang tepat loh. Yang benar adalah pati tapioka. Dinamakan pati tapioka karena proses pengolahan tepung atau penepungannya sedikit berbeda. Langsung simak aja deh biar nggak bingung. Singkong dikupas, dicuci dengan air bersih. Setelah itu, singkong diparut halus, diperas, dan ditambahkan air. Sari pati dari singkong akan diendapkan selama 4 jam. Endapan pati singkong diambil dan dikeringkan selama 2 hari. Jadi deh, pati tapioka. Limbah dari olahan pati tapioka biasanya dimanfaatkan sebagai pupuk dan makanan ternak loh. Guys, tahu nggak kalau kota kelahiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini disebut sebagai kota 1001 goa? Ayo, ada yang tahu nggak berapa jumlah goanya? 102. Banyak banget ya.